Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heriana SPI, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita mengenal Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Beliau mewujudkan pendidikan di Indonesia berdasarkan citra nilai Indonesia. Maka dari itu, beliau menerapkan 3 semboyan pendidikan yang di dalamnya menunjukkan kekhasan Indonesia. Ki Hajar Dewantara memberikan beberapa pedoman dalam menciptakan budaya positif seorang pendidik. Semboyan pendidikan yang Ki Hajar Dewantara buat melambangkan kekhasan Indonesia dengan arti yang sangat penting dan mendalam. Semboyan terdiri dari 3, yaitu 1. Ingarso Sungtulodo, yang bermakna menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan bagi orang-orang di sekitarnya. Jika diimplementasikan pada dunia pendidikan nyata, pemimpin adalah seorang guru atau pendidik yang harus memberi teladan. Ia pantas digugu dan ditiru dalam kata dan perbuatannya. Guru harus mampu menjadi contoh bagi siswanya, sikap baik maupun pola pikirnya. Yang kedua, Ing Madio Mangunkarso, yang bermakna walaupun berada di tengah kesibukan, harus mampu membangkitkan dan memberikan semangat bagi orang lain. Jika diimplementasikan pada dunia pendidikan nyata, seorang guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus membangun semangat dan ide mereka untuk berkarya. Guru yang berada di antara siswa harus mampu memberikan inspirasi dan motivasi yang positif bagi siswanya, sehingga siswa diharapkan bisa lebih maju dalam belajar. Yang ketiga, tuturi handayani. Diartikan, seseorang harus dapat menjadi pendorong bagi orang lain dengan memberikan semangat kerja dan moral yang baik, sehingga menumbuhkan motivasi dan semangat. Jika diimplementasikan pada dunia pendidikan nyata, seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus membimbing, menopang, dan menunjuk arah yang benar bagi hidup dan karya anak-anak didiknya. Dalam penerapan gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka dituangkanlah dalam 5 prinsip dasar pembelajaran yang diterapkan dalam kegiatan proses pembelajaran di kelas dan di sekolah, yaitu 1. Prinsip kemerdekaan atau kemampuan pribadi bertujuan agar peserta didik dapat leluasa mengembangkan cipta, rasa, dan karsa dalam proses belajar. Hal ini selaras dengan semboyan tuturi handayani yang berarti mengikuti dari belakang dan memberikan kebebasan kepada anak didik tanpa meninggalkan pengawasan. Sehingga anak didik tidak bebas lepas tanpa pengawasan dan juga tidak terkekang atau terhambat dalam pertumbuhan dan perkembangannya sebagai manusia merdeka. 2. Prinsip kebangsaan. Artinya karena peserta didik akan hidup dan berinteraksi dengan masyarakat luas, prinsip kebangsaan tidak boleh bertentangan dengan kemanusiaan. Pengembangan rasa kebangsaan bukan berarti menafikan bangsa lain, menjauhkan bangsa lain. Namun yang dimaksud dengan mengembangkan nasionalisme yaitu memupuk rasa kebangsaan sendiri dalam membina pergaulan dan kerjasama dengan bangsa lain di dunia. 3. Prinsip kebudayaan. Artinya, anak didik dibimbing agar tetap menghargai serta mengembangkan kebudayaan sendiri. Manakala ada kebudayaan yang dapat memperindah, memperhalus, dan meningkatkan kualitas kehidupan, hendaknya diambil. Tetapi jika berpengaruh sebaliknya, sebaiknya ditolak.
4. Prinsip kemanusiaan, artinya peserta didik juga dituntut untuk tidak melanggar dasar hak asasi manusia. Dasar kemanusiaan ialah berusaha mengembangkan sifat-sifat luhur manusia, hidup bersama atas dasar kegotong royongan dan saling mengasihi, serta saling mengasuh dan membimbing agar bisa menjadi pribadi yang baik. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan dan selalu diorientasikan untuk kepentingan bersama. 1. Prinsip kemerdekaan atau kemampuan pribadi bertujuan agar peserta didik dapat leluasa mengembangkan cipta, rasa, dan karsa dalam proses belajar. Hal ini selaras dengan semboyan Tuturi Handayani yang berarti mengikuti dari belakang dan memberikan kebebasan kepada anak didik tanpa meninggalkan pengawasan. Sehingga anak didik tidak bebas lepas tanpa pengawasan dan juga tidak terkekang atau terhambat dalam pertumbuhan dan perkembangannya sebagai manusia merdeka. Tantangan dalam pelaksanaan pembelajaran adalah menjadikan proses tersebut sesuai dengan nilai-nilai alam dan tuntutan zaman, serta menjadi contoh teladan yang menginspirasi dan mendorong semangat murid. Adapun solusi yang bisa diambil adalah mengembangkan keterampilan yang relevan dengan perkembangan abad 21. Para pendidik dapat memilih metode pembelajaran yang menarik dan mengasyikkan bagi murid. Selain itu, juga bisa memahami karakteristik unik setiap murid akan membantu menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih alami dan sesuai dengan kodrat anak. Langkah lainnya, konsistensi dan komitmen dari seluruh komunitas sekolah dengan memastikan semua anggota sekolah terlibat aktif dalam pelaksanaan kegiatan pembiasaan dan menerapkan pendekatan yang terencana dan efektif, hasil yang bermakna dapat dicapai, serta menerapkan kegiatan P5 di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.